Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa sahabatihil akhyar adada ni'amillahi wa irdali. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di suasana yang cerah ini, alam pun ikut bergembira menyambut hari yang begitu agung, hari yang begitu mulia, 12 Rabiul Awal, hari dilahirkannya manusia pilihan, manusia agung, manusia yang segala sesuatu ini tercipta dengan kecintaan Allah kepadanya. Panutan kita, teladan kita, pemimpin kita dunia wal akhirat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir mendapat berkah maulid, amin. Semoga mendapat syafaat Nabi besar Muhammad, amin. Ya rabbal alamin. Yang saya hormati camat, aparatur kecamatan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi trantib, seluruh aparat desa, kepala desa Sausu Torono, seluruh ulama, ustazah, para ustadz, para haji, ibu hajah, seluruh hadirin wal hadirat, jamaah maulid Nabi Muhammad yang saya hormati. Saya mohon maaf, beribu-ribu maaf, bukan sengaja lambat. Memang beliau waktu mengundang katanya jam 2 sudah on langsung. Cuma saya tadi maulidnya tadi itu buka jam 10 sampai jam 12 di Kayu Boko, Salupula. Bukan tambang emas. Kalau tambang emas itu di Kayu Boko, yang di atasnya lagi sama orang-orang Sangir. Ya, kebetulan saya juga orang Sangir. Tadi ada dapat salam. Ya, ada salam khusus dari Bapak mantan camat Sausu, Pak Idham Karanja. Beliau mengirim salam kepada seluruh masyarakat Sausu. Beliau hadir juga tadi. Sekarang beliau jadi camat Parigi Barat. Ya, jadi beliau sangat menceritakan tadi bagaimana beliau menghadapi seluruh masyarakat Sausu, mulai dari suku Jawa, Bali, ya, Bugis, Kaili. Lalu saya bilang baru kali ini Pak Idham menghadapi orang Sangir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maulid Nabi Muhammad ini sudah mulai dari tadi malam. Di beberapa tempat, saya tadi malam mengisi maulid kecamatan Parigi di Masjid Jami, Kelurahan Masigi. Tadi pagi di Kayu Boko, ini di sini di Sausu. Sebentar malam maulid itu di kecamatan Siniu. Jadi ini mau hampir habis suara, baru 1 hari. Ya, baru hari pertama. Intinya semua bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena maulid itu bukan cuma kelahiran Nabi, Bapak Ibu. Maulid itu adalah hari lahirnya dunia yang penuh dengan kedamaian. Ketika dunia sebelum Nabi terjadi pertempuran, terjadi peperangan di mana-mana, dunia kacau saat itu. Dengan dilahirkannya Nabi, maka Nabi menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan cuma manusia yang mendapat rahmat dari kelahiran Nabi. Semua ciptaan Allah itu mendapatkan rahmat, berkah dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sebelum terlahirnya Nabi Muhammad, penduduk langit itu sibuk. Para malaikat sibuk. Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, hiasilah langit ini dengan seindah-indahnya. Siapkan seluruh pasukan malaikat, karena pada hari ini akan terlahir seorang manusia yang aku sangat mencintai dia.
yaitu kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu satuhmadu uqbah. Nabi lahir beda dengan kita, Ibu. Kalau kita lahir pasti begitu brojol, oe pasti menangis. Rasulullah lahir dalam keadaan sajidan, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru lahir saja sudah sujud sama Allah. Mahtunan, dalam keadaan sudah disunat. Kalau kita nanti dikejar-kejar disunat, ditangkap-tangkap sama orang tua baru disunat. Tapi Nabi lahir sudah mahtunan. Maka Nabi itu basyarun la kal basyar. Nabi kita Muhammad fisiknya manusia, la kal basyar. Akan tetapi fisik manusia, Nabi kita memiliki keistimewaan melebihi manusia. Dari segi fisiknya saja beda dengan kita, Pak. Namanya saja Nabi kekasih Allah. Nabi punya mulut, kita juga punya mulut. Nabi punya hidung, kita juga punya hidung. Tetapi penciuman Nabi itu bisa mencium dari jarak 70 km. Maka Nabi itu ketika perang, jarak 70 km musuhnya sudah cium, Pak, baunya. Ya, kita sekarang ini bagaimana penciuman kita? Rasulullah punya mata, kita juga punya mata. Tetapi mata Nabi beda dengan mata kita. Mata Nabi itu depan melihat, belakang melihat. Maka dalam sejarah Nabi Muhammad ini tidak pernah bisa orang hantam dari belakang, Pak. Orang mau hantam karena matanya sama. Mata depan dengan mata belakang sama, bapak-bapak, ibu-ibu. Sama-sama melihat, tetapi tidak ada mata di belakang. Cuma pandangannya bisa melihat yang di belakang. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan, memiliki keagungan, memiliki kebesaran, yang mana Nabi kita Muhammad ini adalah bergelar Habibullah, kekasih Allah. Maka Nabi mengatakan, ana hazzukum minar rusul. Saya ini adalah jatah kalian dari semua nabi. Kita itu punya jatah Nabi Muhammad. Wa ana wa antum hazzi, dan kalian adalah bagianku, kata Nabi Muhammad. Bu, banyaknya umat mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Isa itu mengharapkan mendapat keberkahan menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak mendapatkan keistimewaan itu. Kita yang dapatkan, bersyukur. Seperti yang disampaikan tadi, kita umat terakhir, tetapi kita duluan masuk surga. Innallaha harrama 'alal jannah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada surga untuk dimasuki sebelum seluruh umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalamnya. Kita umat terakhir, tetapi kita masuk surga duluan. Enak nggak, Bu? Enak, Masya Allah. Ini luar biasa. Umat terakhir masuk surga duluan. Masuk surga semuanya. Akhirnya ketika umat Nabi Muhammad sudah masuk surga, Allah berfirman, wahai Jibril, ada umatnya Muhammad itu sekarang masih ada satu orang di dasar neraka, kalian tidak dapatkan. Kata Jibril, ya Allah, kami sudah cari, semua umatnya Nabi Muhammad sudah masuk surga semua. Dia bilang ada satu orang yang tertinggal di situ. Akhirnya turunlah Jibril, malaikat Malik penjaga neraka, turun ke dasar neraka. Didapat memang satu orang di situ. Anta umat Muhammad. Dia bilang, engkau umatnya Nabi Muhammad. Iya. Naik. Begitu naik, Pak, ditanya sama malaikat, kenapa kau lambat? Orang sudah masuk surga sudah 5.000 tahun. Kenapa kau masih tertinggal di sini? Masih tertinggal di dasar neraka. Katanya begini, saya selama hidup di dunia tidak ada kebaikan yang saya buat. Tidak pernah saya berbuat baik selama hidup di dunia. Yang saya buat yang jahat semua. Semua maksiat saya buat semua. Semua dosa saya buat semua. Akhirnya mungkin ini saya sampai tertinggal di neraka. Cuma kata malaikat, kenapa tiba-tiba engkau bisa naik? Katanya mungkin Allah pernah ingat ada satu kebaikan saya selama hidup di dunia. Apa itu? Saya pernah bersyahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali seumur hidup. Kapan? Waktu saya menikah. Untung dia menikah, Bu. Kalau dia tidak menikah, na'udzubillah, selama-lamanya di dalam neraka. Untung dia menikah. Jadi yang belum menikah di sini ya menikah. Karena menikah itu disuruh syahadat ya. Suruh syahadat. Semua kita masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nah ini, seluruh umatku kata Rasulullah, seluruh masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang menolak masuk surga. Pertanyaannya, adakah bapak-bapak, ibu-ibu kita semua ini menolak masuk surga? Ada. Semuanya mau masuk surga ya? Semuanya mau. Insya Allah masuk surga semua, amin. Ya Rabbal Alamin. Masuk surga, walaupun cuma surga tingkat bawah. Surga itu sama niyata abwab. Surga itu 8 tingkat, neraka 7. Kenapa surga lebih banyak dari neraka? Itu tanda bahwa kasih sayang Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Dibuktikan surga 8, neraka 7. Di surga paling bawah ada namanya Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Darussalam, macam Babus Salam dan sebagainya. Ada 8 bapak-bapak ini. Kita dapat yang bawah saja, alhamdulillah. Apalagi dapat yang tinggi, ya. Apalagi dapat surga yang tinggi. Surga itu subhanallah. Saya mau cerita sedikit supaya kita enak membayangkan surga. Karena orang kalau dicerita surga semangat semua. Begitu dicerita neraka, tunduk takut. Maka kita cerita surga dulu ya. Surga itu tempat yang indah, yang mana mala ainun ra'at. Surga itu tidak pernah dilihat oleh mata kita. Wala udhunun sami'at. Surga itu tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas dalam hati. Surga Bapak. Surga itu ada pasarnya. Orang-orang ketika ceramah begini dia tanya, Ustaz, di surga ada pasar? Rupanya dia tukang berjual di pasar, pedagang dia. Saya bilang ada di surga. Di surga apa yang kamu suka ada. Pasar ada setiap hari Jumat. Tetapi pasarnya di surga beda dengan pasar di sini. Kalau pasar di sini kan jualnya barang, ya, transaksinya. Tetapi orang di surga itu ada, kalau kita mau bergunting di salon gunting kan ada itu. Gambar-gambar model-model rambut. Buat rambut saya seperti ini. Saya mau guntingan seperti ini. Di pasar surga juga begitu. Tetapi bukan rambut, Pak. Dia punya gambar itu langsung bilang, buat muka saya kayak Ronaldo begini. Buat muka saya kayak Lesti. Kayak Bilar. Ini lagi viral sekarang. Lesti Bilar. Lesti Bilar. Buat saya seperti ini. Subhanallah. Kita masuk surga semua, Masya Allah, alhamdulillah. Kalau masuk surga, ya, surga itu tempat penuh kenikmatan, ya. Di surga nanti, insya Allah, kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi SAW mengatakan bahwasanya surga itu makanan pertamanya orang surga. Seandainya kita masuk surga, maka makanan pertama kita itu adalah aklul hud. Apa itu al-hud? Ikan paus. Makanan pertamanya orang surga itu adalah hatinya ikan paus. Kenapa bisa ikan paus sebesar itu bisa jadi kita makan? Karena pada saat di surga bentuk badan kita bukan seperti ini. Nabi mengatakan seluruh umatku ini akan dirubah oleh Allah nanti. Di surga itu sama posisi kita Nabi Adam alaihissalam. Nenek moyang kita Nabi Adam sab'ina zira'at, 70 hasta. Kalau di meter itu nenek moyang kita 40 meter tingginya, Pak. 2 kali pohon kelapa. Maka cerita-cerita raksasa zaman dulu itu betul. Kita punya nenek moyang 40 meter tingginya. Siti Hawa yang perempuan itu tingginya lebih sedikit, 30 meter. Dan ini sudah saya buktikan, Pak. Kalau orang yang berangkat haji, berangkat umroh, itu di Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, Jaddatun. Jiddatun itu artinya nenek perempuan.
Itu di Jeddah ada satu pekuburan. Pekuburan itu katanya menurut mereka itu kuburnya Siti Hawa. Di kuburnya itu di depannya seperti begini, itu ada tasbih digantung di situ di pintu gerbangnya. Besarnya tasbih itu seperti kelapa hibrida. Kelapa hibrida itu 33 banyaknya. Bayangkan Pak, tasbihnya besarnya macam kelapa. Coba bayangkan bagaimana besar tangannya. Dia punya tasbih saja macam kelapa besarnya Pak. Bayangin aja itu gimana dia punya tangan. Itu Siti Hawa. Maka sekarang kalau ada orang yang pendek, nggak usah minum obat tinggi. Mau jadi tinggi nanti. Jadi tinggi sendirinya. Insya Allah. Kembali kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu Pak, jumlah Nabi 124.000 orang. Nabi itu tidak wajib berdakwah. Nabi menerima wahyu, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Itu Nabi. Jumlahnya 124.000 orang. Rasul itu wajib menyampaikan wahyu. Jumlahnya 313 orang. Dari 124.000 itu Allah saring menjadi 313. Dari 313 Allah saring lagi, tinggal 25 nabi yang tercantum dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Nabina Muhammad SAW. Disaring Pak jadi 25. Dari 25 nabi ini Allah saring lagi, tinggal 5 ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul itu adalah nabi-nabi pilihan, nabi yang paling sabar. Bukan ditulis 5 ini berdasarkan umatnya, tidak, tetapi berdasarkan nabi yang paling sabar menghadapi umatnya, nabi yang paling sering dicaci maki, nabi yang paling sering dihina, difitnah. 5 orang ini. Maka jangan heran kalau sekarang ini ada ulama yang sering difitnah, sering dimaki, dibenci oleh orang kafir. Itu ulama yang hebat Pak. Kalau ada ulama yang orang kafir jengkel, orang kafir benci sama dia, berarti itu hebat, berarti dakwahnya luar biasa. Tetapi kalau ulama juga berteman dengan orang-orang non-muslim, ini dipertanyakan gimana dakwahnya, ya? Karena Nabi itu begitu Pak. Nabi yang 5 ini paling hebat. Siapa mereka? Ibrahim Khalilullah. Mulai dari Nuh Najiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, dan yang kelima Muhammadun Rasulullah. 5 Pak, ulul azmi minar rusul. Coba kita lihat Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh? Nabi Nuh ini 800 tahun berdakwah, cuma dapat umat 80. Berarti setiap 100 tahun cuma ada ketambahan 8. Bapak Ibu boleh bayangkan bagaimana kesabarannya Nabi Nuh. Kita sekarang saja baru berdakwah baru 2 tahun, maunya umatnya banyak. Tabligh akbar, harusnya tabligh akbar tidak mau, cuma pertemuan kecil-kecilan. Nabi Nuh 100 tahun berdakwah cuma dapat 80 orang. Akhirnya Bapak Ibu, Nabi Nuh angkat tangan pakai doa patah hati. Bagaimana doa patah hati? Doa kecewa. Nabi Nuh, Allahumma ya Rabb, la tadar minal ardi alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, saya berdoa padamu hari ini ya Allah, jangan ada orang kafir yang kau sisakan hari ini, kasih mati semua ya Allah. Itu doa patah hati Pak. Matikan, hancurkan, habiskan mereka semua. Ini doa patah hati. Kenapa? Walaupun dia nabi, bahkan dia nabi ulul azmi, tetapi berdoa untuk kejelekan, Allah terima doanya itu nanti 70 tahun Pak. 70 tahun berdoa, baru Allah kabulkan doanya Nabi Nuh. Kenapa? Karena doanya minta celaka orang. Bagaimana kita? Kita bukan nabi,
Bukan rasul, bukan ulama, tapi pakai doa patah hati terus. Kalau orang tidak bayar hutang, mudah-mudahan rumahmu terbakar. Mudah-mudahan cerai. Mudah-mudahan suamimu lari. Waduh. Ini pakai, itu kadang-kadang begitu. Mudah-mudahan orang tua di sini tidak. Ada orang tua mendoakan anaknya yang tidak baik. Allah tidak kabulkan itu, Bapak. Ya, ibu-ibu yang ada di belakang ini, ibu-ibu punya satu senjata ampuh. Ibu-ibu yang ada di belakang punya satu senjata ampuh. Jangan digunakan kecuali terdesak. Jangan senjata ini dipakai kecuali betul-betul tidak ada jalan lain. Apa itu? Doa ibu. Kalau ibu satu kali berdoa, tembuslah hijab. Tidak ada hijab dengan Allah, langsung Allah terima. Tetapi doa itu disimpan baik-baik. Oh, ibu-ibu zaman sekarang, anaknya bandel sedikit, didoakan yang tidak bagus. Ya, saya mau cerita. Tahun 2018 saya berangkat haji, kepala rombongan haji Parigi Motong. Saya berangkat 2018. Dari rumah saya sudah berniat, ya Allah, kalau sampai di Mekah saya mau ketemu, walaupun tidak berjabatan tangan, saya mau melihat mukanya Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram itu, Pak, 19 orang. 19. Tetapi ada satu imam amnya, imam besarnya. Namanya siapa yang sering kita dengar biasa diputar di masjid? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Hari Jumat, Pak, pas hari Jumat berangkat sholat subuh di Masjidil Haram. Jamaah-jamaah lain sudah pulang, saya tinggal di situ. Saya bilang kalau saya pulang ke hotel ini, pasti saya Jumat tidak dapat lagi itu imam. Akhirnya saya tinggal tidur, baca Quran, sholat. Tiba jam 11. Begitu jam 11, Pak, tiba-tiba masuk, terbuka itu pintu. Ada rombongan polisi, satu peleton, sekitar 70 orang. Saya kira ada kejadian. Saya bilang, ada kejadian apa ini? Di Ka'bah ini sampai polisi banyak datang. Rupanya polisi ini mengawal satu orang. Siapa yang dikawal? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Bayangkan, Pak, imam haram dikawal 70 tentara. Beda dengan imam di Saus. Beda dengan imam di Parigi. Ya, kalau imam di Parigi bukan dikawal tentara, pulang tidak dijemput, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Tapi kalau imam di Saus, masya Allah. Ya, akhirnya bagaimana sejarahnya? Ini sejarahnya dengan doa. Syekh Abdurrahman As-Sudais ini waktu dia umur 8 tahun, nakal luar biasa, Pak. Nakalnya minta ampun. Akhirnya suatu saat bapaknya Syekh Abdurrahman As-Sudais ini mengundang menteri kerajaan, diundang datang ke rumahnya. Jadi ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais ini masak makanan. Begitu sudah sekitar 10 menit lagi tamu datang, Pak, Ibu. Tiba-tiba Syekh Abdurrahman As-Sudais ini yang masih umur 8 tahun, dia ambil pasir di muka rumahnya, dia hambur pasir semua itu makanan. Coba bayangkan stresnya itu ibunya. Stres. Ini tamu sudah mau datang, makanan penuh pasir. Ibunya marah. Ibunya jengkel, berdoa pada Allah. Tetapi apa doanya? Ibunya wanita yang soleh. Apa dia doa? Ya ukhruj ya Abdurrahman. Keluar kau Abdurrahman. Satakun insyaallah imam fil haramain. Mudah-mudahan kau jadi imam di Masjidil Haram. Bayangkan, Pak, marah ibunya, pakai doa, tapi doanya keluar kau dari sini. Mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram. Allah kabulkan, Pak, jadi imam Masjidil Haram juga. Jadi sekarang kalau kita marah sama kita punya anak, keluar kau. Mudah-mudahan jadi bupati Parigi Motong. Jadi bupati. Keluar kau, mudah-mudahan jadi presiden. Siapa tahu malaikat catat. Ini tidak marah sama anak, mudah-mudahan kau itu, mudah-mudahan naudzubillah min dzalik. Ya. Ini kehebatan doa Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Berikutnya kita kembali kepada sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Lahirnya Nabi kita Muhammad SAW seperti tema tadi. Nabi itu diutus innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak.
Aku diutus oleh Allah, kata Nabi, untuk memperbaiki akhlak manusia, memperbaiki akhlak. Maka tujuan kita datang di tempat ini, diundang oleh panitia supaya kita bisa sharing menceritakan tentang akhlaknya Nabi. Bapak Ibu, kita jadi sekarang ini maulid ini satu. Apa inti maulid? Maulidu Ahmad Thahal dan sebagainya itu adalah kita berupaya menjadikan Nabi sebagai suri teladan. Nabi dicontoh dari semua hal. Tidak ada manusia yang sempurna seperti Nabi, Pak. Coba kita melihat. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, contohi Nabi. Nabi punya istri, tetapi Nabi memperlakukan istrinya bagaikan putri. Ya, padahal ini Nabi yang mana kekuasaannya itu besar, tetapi Nabi memperlakukan istri-istrinya itu dengan baik. Ini yang harus kita contoh. Nabi pulang berdakwah. Begitu pulang dari berdakwah, sudah tengah malam, ketuk pintu. Assalamualaikum. Istri tidak dengar, mungkin istri sudah tidur. Ketuk lagi, Assalamualaikum. 3 kali Nabi salam, tidak ada jawaban. Langsung dia ambil, dia punya surban begini, Pak. Dia taruh di depan pintu, tidur di depan pintu. Itu Nabi, tidak mau mengganggu istri. Kita sekarang, Assalamualaikum, bangun. Di mana telinga ditaruh? Wah, bagaimana itu? Ya? Padahal istri sudah mimpi, sudah 3 kali mimpi istri di dalam. Memang dia tidak dengar, dia kan lagi tidur. Ya, begitu juga istri-istri Nabi. Dari istri-istri Nabi itu, tidak satupun istri Nabi itu yang memanggil Nabi Muhammad itu dengan namanya, Pak. Tidak ada. Nabi punya istri, ada yang mengatakan 9, ada riwayat 11. Ya, jadi kita umatnya mau ikut juga itu? Bukan, itu khususan din Nabi. Jangan kita umatnya ikut. Oh, saya mau ikut juga sunnah Nabi. Apa? Istri banyak. Waduh, ya. Itu khusus. Nabi juga menikah bukan karena nafsu. Nabi punya istri yang 11 itu, ibu bapak. Yang cewek, yang perawan cuma 1 orang. Cuma Siti Aisyah. Yang lain janda semua. Jadi sekarang bapak-bapak kalau juga mau ikut itu boleh. Cari janda-janda tua, ikut seperti Nabi. Ya, jangan saya mau ikut Nabi, saya mau menikah, tapi yang cewek dicari. Wah, ini tidak bisa. Ya, Siti Aisyah itu saja yang perawan. Dari 11 orang istri Nabi itu tidak ada yang memanggil namanya. Tidak ada, Muhammad. Tetapi mereka menggunakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi begitu ibu-ibu. Kalau zaman sekarang pertama menikah, masih pacaran panggilnya apa? Sayang, ya. Di mana sayang? Oh, saya di sini sayang. Itu masih pacaran. Begitu menikah, pengantin baru, panggilan berubah, bukan sayang lagi. Kakak, adik, dek di mana dek? Kak, di mana kak? Itu pengantin baru. Begitu dapat anak 1, berubah lagi. Papanya anak-anak, ibunya anak-anak. Begitu sudah anak 3, hilang semuanya. Hilang sayang, hilang panggilan lain, panggilannya kau. Dari mana kau? Kalau orang Jawa tidak. Kalau orang Bali, kau dari mana? Muhammad Rasulullah. Dulu waktu masih pacaran, boncengan itu rapat, ya, jangan sampai jatuh. Ayo dekat-dekat sini, dekat-dekat, peluk. Ya. Jangan sampai jatuh. Itu masih pacaran. Tapi begitu sudah 3 anak, istri ikut juga. Begitu istri bilang jangan laju-laju Pak, mau jatuh saya. Siapa suruh ikut tadi? Wah, siapa yang bawa kau Pak? Ikut lagi kemana? Maka kita ini kalau mau mencontoh Nabi, jauh sekali Pak. Kalau kita mau mencontoh Nabi, rumah tangga Nabi, maka Nabi berani mengatakan,
baiti jannat. Rumahku adalah surga bagiku. Rumah tidak harus besar, rumah tidak harus mewah, rumah sederhana saja. Tetapi kalau kita umatnya, suami istri enak di dalam, rukun, tidak saling ribut, insya Allah rumah itu menjadi surga bagi kita. Tetapi walaupun rumah gede, rumah mewah, rumah bagus, tetapi cekcok kanan kiri seperti Bilar itu dan Lesti, maka virallah kita dan akhirnya hancur rumah tangga. Pengaruh rumah tangga hancur zaman sekarang, hati-hati. Pengaruh besar. Saya ini lama di KUA, ya, lama di kantor urusan agama di Parigi. Waktu itu belum zaman pengadilan agama, jadi sering melihat-lihat orang yang cerai. Cerai-cerai dulu mungkin bagus, tapi zaman sekarang ini sudah kayak artis. 8 bulan menikah, cerai. Ya, 1 tahun menikah sudah kayak artis ini. Setelah dicek-cek, ternyata penyebab utama orang pisah sekarang ini adalah HP. Sekarang zaman canggih, ya, maka hati-hati kalau sudah punya suami, sudah punya istri, HP dibatasi, ya. Muncul kemari, waduh, ini yang mantap punya ini, ya. Ini teman reuni saya satu sekolah lalu. Akhirnya hancur rumah tangga. Mudah-mudahan peringatan Maulid, ayo mencontoh Nabi. Pertama, contohi Nabi bagaimana beliau membina rumah tangga. Kedua, bagaimana beliau berinteraksi dengan masyarakat. Nabi Pak 13 tahun di Mekah, sisanya di Madinah. Nabi tidak pernah bentrok dengan tetangga. Nabi tidak pernah ribut dengan tetangga. Karena tetangga itu adalah saudara paling dekat. Nabi berkata, al-jaru qabla dar. Carilah tetangga dahulu sebelum buat rumah. Maksudnya begini Pak, kalau kita mau bangun rumah, tanya dulu sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini siapa? Oh, Mas ini. Bagaimana orangnya? Baik. Oh iya. Yang sebelah kiri siapa? Oh ini. Bagaimana orangnya? Baik. Baru buat rumah. Berarti kita punya tetangga baik. Ini tidak. Buat rumah dulu, tidak tanya kanan kiri. Begitu rumah sudah jadi, baru dia tanya siapa yang di sana. Waduh, itu tukang cerita orang itu di sebelah. Tetapi rumah sudah jadi. Nah, bagaimana tetangga ini Pak? Nabi mengatakan, yuhsyaru ummati yaumal qiyamah. Nanti dibangkitkan umatku hari kiamat nanti, kata Nabi. Dalam Al-Quran, yauma yanfa'u bis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibal fakanat saraba. Ketika terompet ini Pak, ketika terompet sangkakala ditiup oleh malaikat. Siapa nama malaikatnya? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya Pak, meniup terompet. Mulai pertama dia ciptakan sampai sekarang, malaikat peniup terompet itu, terompet sudah di mulutnya. Nabi waktu Isra Mi'raj, Nabi melihat Israfil itu, dia punya terompet yang mau ditiup itu Pak, sudah di mulutnya. Dan mukanya sudah mengarah ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tunggu diperintah. Coba kita bayangkan kalau dia batuk. Tiba-tiba di malaikat tak tiup itu terompet, selesai kita, kiamat. Karena kalau sudah ditiup terompet itu, semuanya hancur bapak-bapak ibu-ibu. Tidak ada yang tidak hancur. Yang tidak hancur itu cuma ada beberapa dalam riwayat. Arsy-Nya Allah, kursi, ya, surga dan neraka. Selain itu selesai semua Pak, mati. Maka ditiupan trompet yang kedua, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ketika kita mati dalam tiupan trompet itu berapa lama? Maka Nabi mengatakan 40. Tetapi Nabi tidak jelaskan 40 tahun, 40 hari, atau 4 bulan, 40 bulan. Yang penting Nabi mengatakan 40. Mudah-mudahan saja kita berdoa pada Allah cuma 40 hari saja. Aduh,
Kalau dia bagi 40 tahun, masih lama kita Pak, 40 tahun. Begitu tiupan trompet kedua, pop, bangkit semua. Dikatakan dalam Al-Quran, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu lari. Sama kita lihat Pak, kalau kita lihat itu kupu-kupu atau burung-burung, kalau ada lampu, di mana ada lampu di situ mereka berkumpul. Sama kita manusia sama itu. Maka Nabi mengatakan dikumpulkan umatku itu 12 bentuk. Pertama, ada orang dibangkitkan nanti dari kubur dalam keadaan buta. Tidak melihat Pak, buta kedua matanya. Dalam Al-Quran mereka mengatakan, Rabbi, Tuhanku, lima hasartani a'ma, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta ya Allah? Wa kad kuntu basira, sementara saya dulu waktu di dunia saya melihat. Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna wa kadzalika yauma tunsa. Manusia, dulu waktu di dunia kau melihat, kau punya mata, tetapi kau tidak mau melihat kekuasaan Allah. Kau butakan mata hatimu untuk melihat orang-orang susah di sekitarmu. Kau butakan mata hatimu melihat masjid yang perlu bantuanmu. Kau butakan hatimu melihat anak-anak yatim piatu. Maka hari ini aku butakan matamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang Pak, kalau ada masjid butuh bantuan, ada Islam butuh bantuan, berikan. Jangan sampai kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Yang kedua, ada orang dibangkitkan dari kubur Bapak, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bisa kita lihat Pak, ada manusia tidak ada tangan dua, kaki tidak ada, cuma badannya saja. Maka ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu yang dibangkitkan tidak ada tangan, tidak ada kaki? Maka Nabi menjawab, humul ladina yu'dzuna jaruh. Itu orang-orang yang waktu di dunia mereka sering mengganggu tetangganya. Ibu, bapak, jangan pernah mengganggu tetangga, baik dengan mulut kita, perbuatan kita. Kalau kita ganggu tetangga kita Pak, nanti kita dibangkitkan oleh Allah, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Sekarang banyak orang pelihara ayam, betul? Pelihara ayam, pelihara bebek, tapi tidak di kandang. Pelihara ayam, tainya di rumah tetangga. Pelihara bebek, tainya di rumah tetangga. Pelihara kambing, makan bunga tetangga. Hati-hati. Kalau tetangga tidak ridho, dibangkitkan kita hari kiamat nanti, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Jadi saya sarankan, bagi orang yang pelihara ayam, pelihara bebek, kalau dipotong, bagi sama tetangga dia punya daging. Nah ini, uang capek. Ya, uang capek urus tainya. Ya, suruh saya potong itu ayam. Silakan sama-sama kita makan. Ya. Jangan Pak, ada lagi apa itu ganggu tetangga? Tetangga jam 2 siang lagi tidur, dia karaoke. Tes, cek, 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 tes, tes, tes. Jam 2. Ini orang sementara tidur. Kalau mau karaoke, mau menyanyi, pamit sama tetangga. Pak, boleh saya menyanyi? Boleh, boleh. Apalagi tetangga kalau sedang sakit gigi, nggak usah bilang misalnya. Lagi sakit gigi, ini orang dangdut di sebelah. Lah Allah. Hati-hati, orang anggap remeh ini. Ada lagi sekarang yang tren. Di mana-mana ceramah, bukan untuk disausul. Apa itu mengganggu tetangga yang tren sekarang ini? Pelihara wali. Tidak tidur orang. Bukan saya bilang yang pelihara wali tidak boleh. Pelihara wali, tapi kalau panen dapat 1 kilo, bagi sama tetangga. Uang dengar. Betul? Baik. Uang dengar. Kenapa sakit telinga Pak? Ya, sama saya di sana. Ya, di Parigi sana itu kanan walet, kiri walet. Jadi saya sudah ceramahi. Nanti kamu kalau bapak panen harus kasih pesantren.
Karena anak pesantren ini tidak bisa istirahat. Kiu kiu kiu, kiu kiu kiu, kuruku kuruku kuruku. Muhammad Rasulullah. Ya. Akhirnya begitu panen kasih betul sama anak pesantren. Alhamdulillah. Kita berdoa yang punya walid semuanya burung-burungnya banyak. Amin. Tambah banyak. Asal sedekah tetangga. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu. Ada lagi yang ketiga. Ada orang dibangkitkan dari kubur. Ini yang bahaya ini. Hati-hati. Kita serius ceritanya. Orang dibangkitkan di kubur kata Nabi, badannya manusia, wa wajhul hinzir. Badan manusia, kepala babi. Kepala babi. Siapa itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan humul ladzina yu'zuna, humul ladzina yatahawuna shalah. Mereka lah orang-orang yang waktu di dunia meremehkan sholat. Sholat ya, tapi dia remehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti aja. Nanti pulang, ke pasar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, masih jam 5. Oh, sedikit lagi. Orang yang meremehkan sholat. Sholat tapi sholat ditunda-tunda. Allah rubah muka babi. Bagaimana yang tidak pernah sholat seumur hidup? Satu badan babi. Nauzubillah. Tidak pernah sholat. Allahu Akbar. Jadi sholat ya, walaupun cuma yang penting sholat. Jangan sama sekali anti air. Apa itu anti air? Tidak pernah kena wudhu. Ya, apa yang dia kerja? Yang dia kerja cat muka terus. Skin care. Nah, kalau ke pesta, tapi ibu sini tidak. Ibu-ibu di sini saya lihat mukanya asli semuanya. Muka cantik asli, tidak pakai skincare ya. Ini muka-muka pakai wudhu saja ini. Ibu-ibu zaman sekarang apa yang diutamakan? Skincare. Supaya muka putih mengkilat. Tapi hati-hati, kata Nabi, Allah akan rubah. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di hari kiamat ada orang yang dirubah putih mukanya, padahal dulu waktu di dunia hitam dia waktu di dunia, tidak pernah kena skincare, tidak pernah kena bedak, tapi Allah rubah di hari kiamat mukanya putih. Tetapi ada orang yang mukanya putih waktu di dunia, Allah rubah jadi hitam di akhirat. Ibu-ibu yang skincare harus pakai satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Yang Allah rubah mukanya. Mereka lah perempuan-perempuan. Mereka lah wanita-wanita yang sering memarahi suaminya. Oh, hati-hati. Iya, soal sulit itu. Pokoknya, Bu, ibu ya ini kerjanya ibu-ibu. Sebentar laki-laki sebentar. Ibu-ibu boleh marah suami, boleh. Tetapi jangan kerjaannya suami terus. Suami lambat. Pokoknya ibu bapak-bapak, kalau istri lagi ngomel begitu langsung baca Shadaqallahul azim. Saya begitu. Begitu istri marah, saya langsung wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebab kalau mau diladeni, waduh. Sebab kalau kita mau baku bantah dengan istri, panjang urusannya. Panjang urusannya. Jadi ibu-ibu bicara dengan baik sama suami, insya Allah. Berikutnya, Allah akan rubah nanti kita ini, insya Allah. Allah akan rubah kecil. Pak, Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, ada manusia di akhirat itu kecil. Ketika manusia dirubah oleh Allah dalam keadaan besar, maka dia menjadi umat yang kecil. Kenapa? Mereka waktu di dunia, mereka ini sering mengangkat dirinya, sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan ilmu yang dia miliki. Allah rubah nanti. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki, karena semua ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencontoh Nabi, apa yang dicontoh sama Nabi? Nabi tidak pilih-pilih teman, Pak. Nabi tidak pernah bilang, oh ini umatku yang kaya sebelah sini, ini umat yang pintar, ini pejabat. Tidak. Sama Nabi rata semua. Kita umatnya harus mencontoh seperti Nabi, berteman dengan siapa saja.
Saya juga seperti saya, berteman dengan pejabat, berteman dengan rakyat kecil, berteman dengan petani. Ada orang sekarang maunya teman yang selevel dia. Bu, kalau kita meninggal dunia, tidak ada orang kaya mau sampai berlumpur menggali kubur kita, Pak. Tidak ada. Tidak ada orang pejabat kaya kalau dia mau mengangkat kita punya usungan. Tapi rata-rata kalau orang meninggal, orang susah yang terjun langsung di situ. Maka mudah-mudahan kita upayakanlah berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja. Kenapa? Karena kalau kita meninggal dunia, Bapak, maka semua utamakan bagaimana dengan pegawai syara, ya. Bagaimana baik dengan pegawai syara kita, dengan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Karena mereka ini yang sibuk nantinya. Bahkan sama orang yang luar Islam. Coba saya contohkan. Orang Yahudi. Orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Buta. Tidak panjang-panjang ceramah. Buta matanya. Tidak bisa bekerja. Dia makan cuma hasil pemberian orang. Tiba-tiba suatu saat, Pak, ada seorang laki-laki yang datang. Bukan cuma dia kasih itu makanan, tapi dia suapi langsung di mulutnya. Dia tidak tahu siapa ini yang kasih makan dia. Setiap sore dia tunggu lagi, mana itu orang yang kasih makan saya. Waktunya pas, jam 4 sore pasti datang itu orang kasih makan. Begitu dia makan, Bapak Ibu, sambil ini orang buta bercerita. Dia bilang, kau yang kasih makan saya? Iya. Kau tahu itu Muhammad? Muhammad itu yang mengaku nabi. Dia itu orang jahat. Dia itu tukang sihir. Padahal dia tidak tahu yang kasih makan dia itu Nabi Muhammad ini. Nabi sementara kasih makan dia, tapi Nabi diam saja. Dia maki-maki, dia fitnah Nabi Muhammad, tetapi Nabi sabar kasih makan dia. Akhirnya suatu saat Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, dia tunggu-tunggu. Mana orang yang kasih makan saya ini? Sudah 1 bulan tidak ada lagi orang kasih makan saya. Akhirnya suatu saat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, temannya Nabi, bertanya sama Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah itu istrinya Nabi. Dan Siti Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Dia tanya begini, wahai Aisyah, apa sunnahnya Nabi? Apa amalan Nabi yang belum pernah saya buat? Kata Aisyah, wahai bapakku, kalau saya lihat Bapak sudah laksanakan semua sunnah Nabi. Mulai dari sunnah yang kecil, sunnah yang besar, Bapak sudah bikin semua. Cuma ada satu sunnah Nabi yang belum Bapak bikin. Apa itu? Nabi setiap sore kasih makan orang buta, orang Yahudi di sana. Kalau Bapak bikin ini, insya Allah Bapak sudah laksanakan semua. Akhirnya Abu Bakar ambil makanan, dia tunjukkan di mana tempatnya orang buta itu. Sana. Sampai di sana, Pak, Abu Bakar taruh makanan. Dia bilang, wahai orang buta, silakan makan makanan. Kaget orang buta tadi. Dia bilang, siapa kau? Dia bilang, saya ini mau kasih makan engkau. Begitu dia makan, Pak, dia bilang, kau bukan orang yang dulu. Dia bilang, kalau orang yang dulu itu kasih makan saya, dia suap saya. Tapi sekarang kau taruh di tanganku. Menangis Nabi Muhammad, menangis Abu Bakar. Siapa orang yang dulu itu? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepada orang yang non muslim saja cinta sama Allah. Apalagi kita. Maka kita di peringatan Maulid ini, ayo contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Maulid, 1, baca Al-Quran. Alhamdulillah tadi kita sudah mulai dengan pembacaan Al-Quran. Kalau ada Maulid Nabi tidak baca Quran, maka kegiatan itu kurang berkahnya. Maka ketemu keluarga, ketemu teman, acara rapat kantor, sampai rapat-rapat negara, semuanya dibuka dengan pembacaan surah Al-Fatihah supaya berkah. Alhamdulillah tadi kita sudah buat di sini. Yang kedua, intinya Maulid adalah membaca sholawat Nabi. Tadi alhamdulillah sudah salawat Badar, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Masya Allah, ini semua berkah, Pak. Semua yang kita baca tadi ini, kata Imam Syafi'i, imam madhab kita, beliau mengatakan man hayya ta'aman
barang siapa yang menyiapkan makanan, seperti kita ini Pak, telur, ya, tidak ada telur ya, uang, tapi saya lihat uang asli, karena waktu di tempat lain itu Pak, anak-anak tegang begini, uang pira di sana, begitu saya komando, serbu. Saya baru demikian ceramah ini sudah naik panggung semua, menyerbu uang. Ternyata uang mainan. Orang bilang diprank orang ini Ustaz. Iya, kamu diprank orang tua. Tidak boleh. Kalau mau taruh begini pakai uang asli. Alhamdulillah. Ada telur. Tetapi tadi di Kayu Boko sudah keliling saya ceramah di sakit Pak, ini sedekah. Kata Imam Syafi'i, siapa yang menyiapkan makanan seperti ini, maka Allah akan ganti bal yazdad, bertambah rezekinya mereka. Satu paha begini uang keluar 100.000, Allah ganti 10 kali lipat. Amin. Allah ganti Pak. Berapa telur? Kalau telur yang begini di pasar banyak, tetapi beda telur di Maulid, beda makan. Salatu aman wa ahla makanan. Siapa yang siapkan makanan, siapa yang siapkan tempat, insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang bawa paha ini, semoga Allah muliakan, angkat derajatnya. Amin. Semoga disehatkan, kalau sakit disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kalau punya hutang, bayar sendiri. Tidak mungkin gara-gara berkah hutang lunas. Bayar sendiri. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu-ibu, saya tidak panjang-panjang ceramah. Intinya sudah. Peringatan Maulid Nabi ini tradisi. Pak, siapa ditanya? Siapa yang pertama mengajarkan Maulid Nabi? Karena zaman sekarang ini banyak paham di mana-mana. Oh, tidak ada Maulid Nabi. Nabi tidak pernah memaulid. Pertanyaannya, Nabi bukan kayak kita Pak. Kalau Nabi kayak kita ini, mungkin Nabi orangnya rendah hati, tidak mau menonjol. Kalau zaman kayak kita sekarang ini, ulang tahun upload, ulang tahun, ya. Nabi tidak, Nabi manusia sempurna. Justru ditanya sama siapa? Sama Imamul Haramain, imam 2 kota suci, kota Mekah, kota Madinah. Nama imamnya itu, dia meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Siapa namanya? Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ditanya, ya Syekh, ya Habib, siapa yang pertama memperkenalkan Maulid Nabi Muhammad SAW? Maka Syekh menjawab, yang pertama mengenalkan Maulid sahibul Maulid Nabi Muhammad SAW. Justru Nabi kita Muhammad yang pertama memperkenalkan kita Maulid Nabi. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi bersabda ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Maka Nabi menjawab, Yaumul Isnin yauma wulidtu. Hari Senin itu hari saya dilahirkan. Nabi sendiri gembira menyambut hari lahirnya. Bagaimana kita? Maka sekarang laksanakan Maulid. Buat Maulid semeriah mungkin. Kalau ada yang tidak suka Maulid, tafadhalu, kurang kamu. Kita senantiasa buat Maulid. Dan ada kisah-kisah penutup ini. Kisah penutup bagaimana kedahsyatannya. Kalau ada yang punya HP, coba buka di situ NU Online. Ya, NU Online itu ada cerita karamah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Begini ceritanya. Syekh Muhammad Al-Maliki bercerita, dia pernah menghadiri Maulid di Palestina. Begitu di Palestina ada seorang syekh itu mulai pertama Maulid sampai bubar, dia berdiri terus Pak, berdiri begini. Orang lain duduk. Nanti ya Nabi salam, baru dia berdiri, baru sama-sama berdiri. Tetapi itu syekh mulai dari pertama sampai tutup acara Maulid berdiri terus. Ditanya sama Syekh Muhammad Al-Maliki, kenapa kau berdiri terus dari tadi? Katanya begini, ada ceritanya. Maulid sebelumnya, saya dalam hati saya, kenapa ini orang-orang bodoh? Dia bilang, begitu ya Nabi salam alaika, berdiri.
Padahal Nabi tidak ada. Nabi mereka tidak lihat, tapi kenapa mereka berdiri mengagungkan ya Nabi salam alaik. Akhirnya dia bilang, tiba-tiba lewat di depan saya itu seorang manusia yang bersih, manusia suci, pakaiannya bersih. Dan dia mengatakan, kau tidak usah berdiri, kau duduk saja. Kau tidak usah berdiri, kau duduk saja. Ketika, siapa engkau? Ana Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad hadir di acara itu dan mengatakan sama syekh itu, kau berduduk saja, tidak usah berdiri. Apa yang terjadi Pak? Ketika selesai maulid, dia tidak bisa berdiri lagi. Tidak bisa berdiri, langsung lumpuh. Seketika lumpuh. Maka dia berjanji sama Allah, dia bernazar sama Allah, ya Allah, kalau saya punya kaki ini sembuh, saya akan hadir di acara maulid dan saya akan berdiri dari pertama maulid sampai bubar. Bagaimana kedahsyatannya maulid Nabi Muhammad. Kejadian kedua terjadi di Palestina Pak. Terjadi di Palestina. Di Palestina itu kalau maulid Nabi kita kan pakai paha. Tradisi di Palestina kalau maulid Nabi mereka buang letusan senjata asli, buang letusan ke atas sebagai tanda syukur lahirnya Nabi. Ketika itu banyak kan yang nonton Pak Ibu, banyak yang menonton orang yang tembakan ke atas itu. Tiba-tiba ada satu pelor nyasar, pelor itu ke atas tiba-tiba ke bawah dan mengenai seorang anak tepat di kepalanya Pak. Anak umur 8 tahun. Baru bukan orang Islam lagi, orang Kristen. Orang Kristen kena pelor itu. Maka ibunya berteriak, binti, 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 anakku, anakku. Dibawa lari ini anak ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit di Palestina, kata dokter ini tidak bisa. Ini sudah sampai di otaknya. Dan kita punya alat ini tidak mampu mengobati ini. Bawa ke Amerika. Diterbangkan ke Amerika Pak. Anak yang umur 8 tahun. Sampai di Amerika setelah diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan ini anak tinggal 1 jam lagi sudah meninggal. 1 jam lagi. Maka begitu dia mendengar, ibunya mendengar bahwa umur anaknya tinggal 1 jam, keluar dia dari rumah sakit, berteriak dia di jalan. Berteriak, apa teriakannya? Ya Muhammad, aina anta? Muhammad, mana kau? Yang selalu diagung-agungkan oleh umatmu. Unzur fa'ala ummatu. Kau lihat bagaimana perbuatan umatmu terhadap anakku. Bayangkan Pak, ini ibu stres dia berteriak di jalan. Dia panggil siapa? Nabi kita dia panggil. Aina Muhammad? Mana itu Muhammad yang mengaku nabi? Ini kejadian yang belum lama terjadi. Apa yang terjadi Pak? Allah langsung balas. Begitu dia selesai marah, dia masuk ke dalam rumah sakit, ke dalam kamar, dia dapati anaknya sudah bangun. Itu bekas pelor sudah tidak ada, utuh seperti biasa. Antara percaya dan tidak, ibunya menangis. Apa yang terjadi wahai anakku? Dia bilang tadi waktu mama keluar tadi marah-marah di sana, ada seorang laki-laki datang, wajahnya ganteng, tampan, lalu dia usap saya punya kepala yang kena pelor ini. Lalu saya tanya, siapa engkau wahai bapak? Dia cuma menjawab, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad hadir untuk memberikan kesembuhan kepada ini. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya orang yang hadir maulid, insya Allah Allah jamin rezekinya. Insya Allah yakin dalam hati Rasulullah insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan berdoa pada Allah semoga Sausu Trans seluruh masyarakat yang hadir ini pulang membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Ditambah rezekinya oleh Allah, dipanjangkan, disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, akhirul kalam. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.